Ketika undang-undang telah dilanggar, hak dan ruang adat dimonopoli, saatnya suara dan hak suku Kaiso bertindak. Detik News 1001.com. Meskipun hasil seleksi DPRK telah diputuskan, namun masih mengisahkan masalah serius yang perlu dibuktikan secara hukum sebagaimana telah dilaporkan sejumlah LMA Kabupaten Sorong Selatan kepada Gubernur Papua Barat Daya serta Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN atas keputusan Pansel yang dinilai telah melanggar Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2024. Publik menilai bahwa Pansel yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sorong Selatan ini telah gagal mengakomodir keterwakilan suku-suku orang asli Papua di Sorsel pada 5 daerah pengangkatannya masing-masing. Aturan dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar. Penyelenggara harus menjadi contoh dalam mentaati hukum. Publik tidak boleh dibiarkan mencari keadilan sendiri, apalagi dengan beban biaya yang tidak kecil, sementara penyelenggara sudah tahu mereka melanggar, ujar Otis Asikasau dalam press release-nya. Menurut pengurus dan anggota LMA di Kabupaten Sorong Selatan bahwa ada proses yang salah dalam keputusan itu. Seharusnya Pansel menggunakan Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2024 sebagai dasar tertinggi dalam keputusannya. Oleh karena kepentingan dan intervensi kekuasaan bertindak maka calon DPRK asli suku lain bisa merapas jatah calon DPRK suku lain, memiliki riwayat dan status sebagai kader partai aktif harus diakomodir dalam keputusan Pansel tersebut. Yang kami persoalkan dan kami gugat adalah keputusannya yang bertentangan dengan aturan. Khusus Dapeng 4 dan 5 IMECO, kami perlu sampaikan bahwa, kami protes dan salahkan Ketua LMA Emio de Kokoda itu karena beliau satu-satunya anak IMECO yang terpilih sebagai anggota Pansel. Kami berharap pada waktu itu beliau bisa memperhatikan permintaan masyarakat adat kami agar salah satu dari 5 calon DPRK Dapeng 4, bisa mewakili suara masyarakat sebagai DPRK terpilih periode 2024-2029 pada lembaga DPRD. Kalau Pak Lukman Kasop diangkat dari Dapeng 5 mewakili Kokoda dan Kokoda Utara itu wajar, karena dia anak Kokoda suku Emio de asli, tapi Yuli Tinopi, sudah jelas-jelas marganya dari Kokoda, sukunya Emio de Kokoda kenapa harus diloloskan menggunakan jatah suku Kais, Inanwatan dan Metemani. Padahal calon DPRK kami ada 5 orang ikut dalam seleksi itu, tapi toh tidak satupun yang mewakili 3 distrik ini, ujar Otis bersama LMA Kabupaten Sorsel usai melakukan aksi demo di kantor Bupati Sorsel belum lama ini. Ditegaskan Otis, setelah melihat dan merasakan pemerataan tidak lagi berlaku adil di IMECO memicu perpecahan yang mengakibatkan suku Kaiso nyatakan sikap keluar dari peta wilayah administratif pemekaran DOB IMECO sebagai kabupaten sendiri terpisah dari Kabupaten Sorong Selatan. Apakah suku Kaiso akan keluar dari peta administrasi pemekaran DOB Kabupaten IMECO? Ya benar. Suku Kaiso sudah pasti akan keluar dari peta DOB IMECO. Itu harga mati. Kami melihat bahwa keterwakilan anak IMECO di Pansel tidak memperjuangkan memberikan pertimbangan kepada 4 anggota Pansel lainnya dalam keputusan itu. Atau mereka Pansel bisa berkoordinasi, meminta masukan dari LMA Kabupaten sebelum memutuskannya. Otis sangat menayangkan dan mempertanyakan di mana pemerataan dan keadilan bagi semua suku-suku di IMECO yang selama ini dipuji dan diagungkan. Mengapa Ketua LMA Emio de Kokoda yang juga adalah anggota Pansel melupakan suku lain di Dapeng 4? Hal ini menurut masyarakat Kais bahwa tidak lagi ruang keadilan hukum dan adat di IMECO karena suku lain telah memonopoli, merapas, mencaplok hak adat lain untuk kepentingan tertentu. Untuk memperjuangkan keadilan, sejumlah lembaga masyarakat adat Kabupaten Sorong Selatan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan keputusan Pansel DPRK Sorsel tersebut. Apabila memenuhi unsur pelanggaran maka secara aturan keputusan Pansel dengan sendirinya akan gugur bersama ketua dan anggota ikut dinonaktifkan dari Pansel. Gugatan kami sudah diterima PT-UN, kita menunggu waktu sidang sampai dengan hasil akhir nanti. Kami yakin bahwa PT-UN akan bertindak dan memutuskan perkara ini atas keputusan Pansel yang telah melanggar undang-undang serta peraturan pemerintah yang berlaku di negara Republik Indonesia, ujar salah satu pengurus LMA Kabupaten Sorsel dalam pertemuan lintas suku di Sekretariat LMA IMECO Senin, 21 Juli 2025, beberapa waktu lalu.